Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang 2 kali. Siapkan dirimu, ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat. Raih hadiah untuk pemenang pertama sebesar 150 juta plus mobil, 100 juta untuk pemenang kedua, serta 75 juta rupiah untuk pemenang ketiga. Indonesia, Tunjukkan bakatmu. Now greetings to the world. Vice of the one big gang still alongside Skrillex. Them for no. Ooh-wee. Ow. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we ablaze the fire, make it fun. Then we mash up the place, turn up the bass and make some. 1, 2, 3. Memang lucu si Brian memetik bunga dapatnya ikan. Selamat siang hadirin sekalian. Izinkan di game Tesa menghibur kalian. Oh, dua. Turn up the bass and make some have fun. Asik banget. Selamat siang pemirsa, saya Karus. DJ Tesa Morena. Aduh. Telah membuka perjumpaan kita hari ini di acara Robin. No Secret. Wah. Baik, nanti kita mau tanya ya, suaranya asli kalau diajak ngomong emang seperti itu ya kan? Tapi nanti kita kebocokan dulu untuk bahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, baiklah. Tamu hari ini ya seru-seru ya. Kan ini adalah 2 tokoh yang satu pernah aku lip singin tuh kalau di JTesa tadi. Kalau yang Darboy ya nanti itu jogetnya aku bikin juga di TikTok dan yang nonton jutaan. Makasih loh untuk mereka berdua ya. Kita bocoran dulu untuk bahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Berita yang lagi ramai diperbincangkan ini adalah dari Diva Krisdayanti ya kan. Tunggu aku pakai ini dulu biar kelihatan ekspresi wajah aku ya. Oke, baiklah misi foya. Ini jadi Krisdayanti itu diwawancara ada di wawancara, terus dia ditanya gaji sebagai anggota dewan itu berapa sih gitu. Terus Mimi ini dengan jujurnya diceritain tanggal 1 berapa ya kan. Tanggal 1 itu masuk 1, berapa. Tapi tanggal 5 masuk 59 juta. Tapi kalau lagi reses ada lagi 400 berapa juta gitu kalau nggak salah. Gitu deh. Dan resesnya itu turunnya 5 kali. Jadi kali 5 gitu kan ya. Ya. Ada videonya ya. Coba kita lihat nih cuplikan videonya wawancaranya Mimi Kade berikut ini. Setiap tanggal 1 16 juta ya. Tanggal 5 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya. Ya udah, Jadi aja. 16 juta itu gaji pokok, Ya. 59 juta itu adalah tunjangan-tunjangan, Ya. komunikasi segala macam. Iya. Terus yang lainnya? Dana aspirasi kita itu setiap proses kita 450 juta. Itu Berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Ya kan. Dan ini kan wakil rakyat, gaji sebagai wakil rakyat ya. Begitu wakil rakyat cerita seperti itu yang didapatnya, rakyatnya menganga, baru tahu soalnya ya. Coba kita tunjukkan, salah kan aku sebenarnya tanggal 1 bukan 1,6 tapi 16 juta. Ini ada coba infografisnya, ini infografisnya ya. Gaji dan tunjangannya 16 juta, itu keluar tanggal 1 ya. Tanggal 5 keluar lagi 59, itu tunjangan-tunjangannya begitu ya. Jadi ini totalnya 75 kali 12, ini dihitung per tahun loh ya kan. Terus ada dana yang namanya dana aspirasi, ini setiap kali reses ada biaya 450 juta kali 5 kali reses. Jadi sekitar 2,2 M lah gitu per tahun. Kalau kunjungan ke dapil dapat lagi 140 juta kali 8 kali ya. Semakin rajin, semakin banyak turun budgetnya ya kan segini. Jadi total keseluruhan bisa 4,27 miliar per tahun. Ya sebenarnya sih namanya juga buat setiap orang, setiap profesi ya wajar-wajar aja ya. Cuman kaget aja karena baru tahu, apalagi sekarang di masa pandemi kali ya kan banyak juga yang bisnis juga naik turun gitu. Dan lagi kan ini kan gaji mungkin bukan buat satu orang doang tapi dibagi juga untuk staf ahli mungkin loh ya, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan di dapilnya kan kita nggak tahu, itu juga mungkin biaya itu termasuk di dalamnya. Baiklah, sekarang kita lihat komentar netizen. Invest yang menguntungkan ya modal cepat kembali katanya gitu. Terus dia bilang gini, 3,4 miliar dalam setahun bisa jadi 17,2 dalam 5 tahun. 3,4 miliar
dalam setahun. 17,2 kembali dalam 5 tahun tuh investnya begitu. Ada lagi? Ini katanya ini menurut dia. Akhirnya nemu cita-cita baru katanya. Jadi akhirnya jadi banyak yang mempunyai cita-cita sebagai wakil rakyat ya kan ya. Ini menarik sekali karena kenapa orang mikirnya begitu? Karena KD itu juga sempat menyebut pada saat dia kampanye untuk menjadi anggota dewan itu dia bilang bahwa biayanya untuk kampanye dan lain sebagainya itu adalah sekitar 3 miliar rupiah. Jadi makanya orang bilang, oh kalau jadi 3 miliar modalnya kerja 5 tahun ya baliklah gitu kalau hitung-hitungan investasinya ya. Tapi yang menarik ya, banyak orang bilang, wah gajinya gede banget nih. Wah gini-gini. Tapi kata Anang Hermansyah di tahun 2014, dia mengatakan seperti ini. Anak dan istriku bilang gaji anggota DPR kecil katanya gitu. Ini beda kali 2014 sama 2021 ya. Maksudnya mungkin yang tanggal 1 kali. Tanggal 5-nya dikasih tahu nggak sih Mas Anang ke istrinya lah. Ya begitulah, itu kembali lagi ya. Kalau besar kecil itu tergantung kita bandinginnya sama apa. Begitu. Baik, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama dulu. Ini ada Ricky Cuaca yang kurusnya udah kayak Pragawati. Aduh, tapi kemarin dia baru berkeluh kesah. Dia bilang orangnya kan cuek ya Ricky Cuaca. Dia baru sedih berkeluh kesah karena dia nggak tahan dibully oleh netizen. Dibilang katanya kurusnya tidak alamiah. Kurusnya pasti karena menggunakan obat-obat terlarang. Coba kita lihat dulu profilnya Ricky Cuaca berikut ini. Ricky Cuaca, aktor sekaligus presenter berusia 32 tahun yang dikenal sejak memerankan tokoh Tobi yang bertubuh besar di sinetron Ganteng-Ganteng Serigala tahun 2014 ini 12 September kemarin memposting kekecewaannya dengan netizen yang kerap menuding tubuhnya kurus karena memakai narkoba dan kurusnya tidak sehat. Pria yang kerap membagikan video olahraga dan tips dietnya ini juga menjelaskan bahwa ia berbagi cerita di media sosial hanya ingin memotivasi bukan mencari sensasi. Lalu postingannya tersebut mendapat berbagai komentar semangat dari rekan artis seperti Bunga Zainal, Irfan Hakim, dan Hendraya. Pria yang pernah operasi hidung ini sebelumnya berhasil menurunkan 60 kg berat badannya selama 2 tahun dari 140 kg menjadi 80 kg dengan cara diet ketat dan olahraga. Benarkah Ricky Cuaca memutuskan untuk berhenti diet karena komentar negatif netizen? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ricky Cuaca, lihat toh, wah astaga. Kurang ajar Anda semua ya para netizen ya. Iya, enak aja. Tamu-tamu, penonton saya nggak begitu, netizen kamu beda kali. Iya, tapi ya kalau lihat Ricky Cuaca ya, dari itu tuh tayangan-tayangan yang lampau aja kelihatan loh makin kurus, makin kurus. Ntar lama-lama gue nanti next episode berikutnya Rumpi, gue badan gue kayak tongsis. Lempeng ya kan. Tapi iya, ini aduh aku kenal Ricky Cuaca dari dulu orangnya happy, sering bercanda apa segala macam. Tiba-tiba loh ada postingannya dia begini nih. Netizen tiba-tiba curhat. Aku kadang capek loh denger omongan kalian yang sok tahu tentang aku. Aku tuh sebenarnya mencoba cuek aja, cuma I kan manusia juga. Dinilai di komen brutal sama kalian, enak juga lama-lama. Aku begini tuh capek loh, dan dengan cara yang benar. Catat ya. At least lihat sisi positifnya aja kali. Setidaknya aku mau jadi motivasi buat kalian yang punya masalah kayak aku dulu. Selama ini juga aku gak gila-gila bikin sensasi. Kan heran. Ini apa yang terjadi dengan dirimu sih? Gak gitu, gue sambil ngetiknya tuh sambil nangis. Karena sedih gitu. Ada apa? Sebenarnya sih masalahnya gini loh, lebih ke orang tua juga sih masalahnya. Soalnya kan kadang orang tuaku kan jauh kan. Terus tiba-tiba tuh memang semenjak aku beritanya turun berat badan langsing dan segala macam itu kan memang banyak banget yang bilang si Ricu kan orangnya dia suka ngobat kali, dia pakai narkoba kali dan segala macam gitu loh. Awal-awal kan memang aku biasa aja karena kan Karos tahu kan aku juga orangnya cuek banget kan gitu. Tapi kadang-kadang mamaku juga suka nelpon kayak Cu, bener Ricky kamu bener pakai narkoba kurusnya bener. Aduh mama khawatir loh gini. Secara mama aku kan jauh banget di Padang kan gitu loh. Nah terakhir itu inilah yang bikin memuncaknya gara-gara tuh kayak si netizen ini yang aku tutupin ini. Itu seolah-olah dia tahu banget tentang aku. Dia bilang dia tuh pakai narkoba, kasus narkoba. Dia bilangnya kasus narkoba, kesannya itu tuh kayak aku pernah ada berita itu amit-amit coy. Gitu kan. Jadi dari situ aku kayak oke, akhirnya aku mencoba untuk mengeluarkan unek-unek aku yang memang sebenarnya tuh gue jarang banget untuk kayak curhat-curhat di sosial media. Jadi, kayak begitu tuh nggak pernah sih sebenarnya. Jadi kamu ngetik itu sambil nangis, sambil sedih? Ya sedih aja sih Karos, maksudnya kayak aduh emosi kesel gitu, kayak udah mulai getar gitu loh, kayak gimana sih.
kayak udah mendem lama, akhirnya yaudah aku bablasin aja gitu. Jadi lebih karena mama kamu jadi kepikiran. Kepikiran, karena orang tua tuh kan kasihan kan, soalnya mamaku tuh jauh, terus dia tuh apalagi aku tuh cuma satu-satunya anak dia yang di entertainment gitu kan. Jadi tuh kayak benar-benar dia tuh benar-benar mantau banget dan kayak ya mungkin dari apalagi di kampung di sana di kota kampung aku di halaman aku tuh memang dia kan pada orang-orangnya kan takutnya salah persepsi gitu kan gitu Jadi loh. kamu kepikiran juga sama mama kamu gitu Iya, ya. di kampung halaman aku. Terus ada lagi sebenarnya kamu juga nulis di komen yang kamu cerita bahwa ini kamu nggak gitu-gitu amat dulu, bilang thank you ya teman-teman, banyak yang support kamu kan. Iya, puji Tuhannya banyak Adik-adik yang yang komen support. support aku baca semua tapi nggak bisa balas satu-satu. Jujur aku lagi drop banget. Jarang kan aku begini selama kalian kenal aku berusaha bagiin positif vibe buat kalian, tapi masih banyak yang nggak bisa baik dan menerima gitu. Yes. Drop banget. Drop banget Sekarang waktu gimana? itu. Ya sekarang sih udah biasa lagi sih, karena ya balik lagi kan pasti ada pro kontra, ada juga yang support aku juga gitu loh. Walaupun sebenarnya sih kadang-kadang gimana sih Kak Ros, perjuangan aku ini berat loh gitu loh. Untuk menurunkan berat badan itu tuh memang aku tuh juga nggak pelit buat bagi-bagi ilmu gitu loh. Aku selalu kayak sharing, Kak Ros tau kan aku juga sharing apapun bagaimana caranya kalian bisa menurunkan berat badan dengan sehat dan dengan benar gitu loh. Yang berat apa sih? Perjuangan kamu tuh mungkin orang ngeliatnya karena ya Berat dari lah. segitu begini. Apa yang buat kamu tuh yang paling, aduh itu sebenarnya challenge banget loh yang sudah aku lalui gitu. Iya, sebenarnya kan balik lagi kan triggernya aku untuk kurus itu kan sebenarnya kan balik lagi gara-gara dibully juga kan gitu loh. Waktu zaman dulu aku dibilangnya macam-macam. Karena badannya besar. Badan besar, dibilang jin tomang, toren air, kulkas 2 pintu tuh udah sering banget. Secara Tapi mental sudah dibully. secara mental udah dibully dengan bentukan aku kayak itu gitu loh. Ketika aku mencoba untuk lebih baik dan sharing ke kalian-kalian, ke para netizen semuanya, followers aku yang aku pengen nih sharing juga nih, aku udah sukses nih nurunin berat badan, aku juga nggak pelit bagi-bagi ilmu gitu loh. Tapi maksudnya kok setelah itu kalian masih aja untuk kayak melakukan tuduhan lagi. Iya, tuduhan-tuduhan baru lagi yang membuat Kurusnya nggak aku sehat nih gitu kurusnya ya. nggak sehat Pasti gitu. minum obat apalah gitu ya. Coba kita lihat ini di tahun 2019 kita juga pernah wawancara Ricky Cuaca ya. Ada juga dari situ, dari tahun itu pun sudah ada tuduhan-tuduhan dan ini Iya. jawabannya waktu itu. Coba kita lihat. Ya waktu memang awal aku kurus itu memang Ricky Cuaca narkoba. Iya. Ricky Cuaca sakit itu gitu. Dibilang gitu kan macam-macam gitu loh. Tapi ya puji Tuhan memang sampai sekarang memang aku turunnya tuh memang benar-benar turun secara Bertahap dan alamiah. Alami gitu. Itu udah aku bantuin. Nggak ada obat-obat. Nah, bantuin makasih ya. Tuh ya, pemirsa bisa lihat itu 2019 ya. Ini 2021. Ada fotonya nggak yang dulu dari awal dia kayak gimana? Ini untuk menunjukkan bahwa prosesnya tuh bukan simsalabim ya gitu ya. Karena itu sudah bertahun-tahun. Tapi kalau dipikir gitu. emang ya kalau di Rumpi itu jadi bertahap ya Iya, gitu ya. jadi kelihatan betul. Ada fotonya. Coba kita lihat. Fotonya ada harusnya. Foto-fotonya iya. Kan dari yang kita undang aja waktu itu kamu udah agak kurusan. Tapi masih belum kurus. Itu kayaknya kalau 2019 itu udah berapa kilo ya? 40. Itu sekitaran 40 kilo. Kalau sekarang aku udah mostly 65 kilo turunnya. Terakhir aku undang kamu 60. Ini tambah lagi 5 kilo. Karena memang di sekarang ini memang aku targetin aku mau beratnya itu 75. Ini udah? Sedangkan aku 78 sekarang, masih ada turun lagi 3 kilo lagi untuk sampai ke berat ideal aku gitu. Terus ini jadi dengan mental yang apa ya istilahnya adalah gitu. Itu berpengaruh terhadap apa? Sebenarnya sih ya untungnya aku tuh juga memang udah kebiasaan dari dulu dibully ya, kita apa-apa semua serba salah gitu kan. Dari zaman aku dulu juga udah sering dibully juga gitu loh. Ketika melakukan ini ya memang aku pasti drop ketika saat itu, tapi aku langsung aku nggak mau cuma dengan segelintir orang target-target aku tuh jadinya hilang cuma gara-gara itu, sedangkan Jadi perjuangan aku udah berat banget gitu. Tetap Aku akan tetap menurunkan berat badan. Iya. Walaupun masih ini kan bukan berhenti ya, nggak berhenti. Enggak, aku tetap masih proses untuk menurunkan berat badan 3 kilo lagi. Dengan cara alami. Dengan cara alami. Nah tuh. Ini ada dukungan dari Titik. beberapa artis juga ya, coba kita bacain. Nih ada Bunga Zainal, telan aja netizennya katanya. Aku tahu kamu mau kuis dan sehat. Ini Bunga Zainal ini sebenarnya nggak support gue sebenarnya Bunga Zainal. Kenapa? Dia nyuruh gue telan netizen, jadinya gendut lagi dong kalau telan netizen kan. Bercanda. Ya kepikiran kali dia kalau maksudnya jadi kayak gitu. Cari aja katanya gitu. Ada lagi komentarnya, coba kita baca nih. Oh Richard Ricardo, hempas komen jahat katanya, gue tahu. Cucu masuk loh dia. Masuk nih Richard. Ada komen yang masuk di sini. Tuh Richard masuk tuh, loh. dibilang tiap kurus, tiap hari olahraga, diet dengan makan sehat, saya ada salut katanya gitu. Ada dari Evelyn juga, kok jahat sih, harusnya bangga loh gitu. Ya begitu ya.
udahlah ini di masa pandemi ya banyak dari kita memang yang mentalnya juga banyak yang lagi up and down. Kalau kita mungkin bisa memberi support atau mungkin kayak aku sih Rick ya, lihat dia kurusnya kok bisa gini. Maksudnya disiplinnya bisa gitu ya. Ya lebih baik aku nggak komentar deh. Daripada komentar lebih baik, jahat iya, ya kan. lebih baik begitu. Lebih baik irinya gitu. itu kita jadikan motivasi supaya kita bisa ikut kayak dia. Si Tongsis ini. Rijo terima kasih loh. Terima kasih kan udah Iya, ngobrol terima ya? kasih. Oh, belum. Iya. Nanti aku mau ngajak kamu, kamu kan suka main anak TikTok kan? Anak TikTok pasti tahu kan DJ yang gini. Oh, ini waduh. Oh, tahu banget. Nanti kita lihat ya. Dia kalau kita ajak ngomong suaranya gitu juga nggak sih? Iya, sengau-sengau gitu nggak sih kita lihat ya? Ini profilnya DJ Tessa Morena. Leonie Tesalonika atau Tessa Morena, disjoki berusia 25 tahun asal Surabaya ini viral karena jargon visi misi foya-foya Don't Play Play Bosku hingga ditonton lebih dari 12 juta kali dan soundnya digunakan lebih dari 83,1 ribu kali di TikTok. DJ Fancot atau Fanny Kota yang identik membacakan request di awal perform ini, videonya juga viral saat membacakan pantun buah pepaya, buah nanas, kita yang bergaya, kenapa tetangga yang panas. Namun disebut netizen hanya DJ yang modal naik turun volume. Janda satu anak ini sebelumnya berprofesi sebagai sales promotion girl, kemudian akhir tahun 2017 mengikuti private class DJ, lalu tampil di sejumlah kafe kecil hingga diundang ke berbagai kota seperti Malang, Mojokerto, dan Tuban. Benarkah setiap Tessa Morena perform mendapat saweran sampai puluhan juta? Dan ada proyek apakah Tessa Morena dan Darboy Gang? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, ini kalau ini seru banget ya, aku senang banget karena dia punya kekasan suaranya gitu ya. Dan emang kata-kata yang dipantunkan itu juga kadang-kadang out of the box ya. Seperti apa? Kita lihat kompilasinya berikut ini. Coba dong, aku pengen denger secara live. Oh, ini waduh. Coba dong. Hey. Misi mau nanya dulu boleh nggak? Dari Apa? tadi gue lihat di videonya, lu sebenarnya nge-DJ apa ceramah sih? Lebih banyak ceramahnya daripada main musiknya. Iya, banyak yang komentar gitu. Lah orang lebih tertarik sama omongan kamu gitu jadinya. Jadi kan setiap lagu tuh aku pasti cari konsepnya ya. Jadi biar lebih kena gitu loh. Tapi kadang-kadang juga banyak yang request gitu ya? Iya emang. Requestnya apa sih mereka tuh biasanya? Namanya mereka mau disebut, terus kayak ucapan juga gitu sih. Nah itu kan kalau untuk disapa-sapa gitu ya. Nah Iya, kalau udah yang kayak disapa. gitu tuh pantun-pantun, petua-petua, visi misi, foya-foya. Ada juga pasti ada kata-kata, juga ada jargon gitu sih. Katanya nama, setelah nama, terus nanti ntar dikasih jargon, dikasih kata-kata gitu. Oh ada gitu. juga, iya. Nah itu yang visi misi foya-foya itu katanya dapat dari siapa gitu ya? Yang Iya, don't play bosku gitu ya. Terus aku gabungin sama lagu aku, kan aku sebenarnya sering bikin video untuk aku promosiin ke TikTok kan, lagu aku yang baru. Sama aku tak kasih kata-kata gitu, ternyata viral. Ternyata yang viral adalah kata-katanya. Nanti Kita nggak bahas butuh lagi ya. cinta, kita butuhnya KUA. Kali kita bahas lagi bahwa sebagai DJ ternyata yang paling banyak itu adalah sawerannya. Apalagi kalau nitip pesan salamnya dibacakan, langsung masuk berjuta-juta. Aduh. Kita akan bersama berkerja sama tetap di Rumpi No Secret.